Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan selain menjalin ukhuwah persaudaraan dari alumni, namun juga kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat saudara-saudara kita saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah. Di dalam penjelasan saudara-saudara kita itu adalah orang-orang saudara-saudara yang ada di Palestina. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keteguhan hati, mengokohkan hati mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menangkan mereka sampai mereka mendapatkan haknya sebagai warga yang memiliki wilayah dari tanah Palestina. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi qudwah lil alamin, teladan bagi seluruh manusia dan hujjatan lisalikin, pembela di akhirat bagi orang-orang yang menjalani kebenaran itu sendiri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa dikumpulkan dan diberikan syafaat uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di pertemuan siang hari ini kita akan membahas secara khusus ya, secara mendalam apa itu hidayah, mengenal apa itu hidayah. Apa yang eee, Bapak dan Ibu ketahui tentang apa yang disebut dengan hidayah? Mungkin ada yang mau berdiskusi, menurut Bapak Ibu hidayah itu apa? Ya, tadi sempat disinggung semoga nanti, dia dapat hidayah dan lain sebagainya. Di sini telah hadir Pak Darwis, Pak Idet, Pak Somad mungkin, atau Ibu Sri, atau Pak Yudi. Apa yang dimaksud dengan hidayah itu sendiri, menurut Bapak dan Ibu? Silakan. Pak Somad mungkin, silakan. Pengetahuan yang saya ketahui aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi menurut saya hidayah itu bisa bisa kita dapatkan itu eh, semata-mata itu hanya karunia dari Allah ya. Jadi walaupun kita memohon, kita meminta, tapi tanpa ada banyak kemauan dari kita,
eee, Allah sebenarnya Maha Tahu ya. Jadi, eee, kita mendapatkan sesuatu hidayah itu sebenarnya dari pribadi kita sendiri juga sih yang, merasakan gitu. Umpamanya begini, eee, kalau kalau seseorang, eee, rajin umpamanya nih, rajin, ibadah ke masjid gitu ya. Ya, itu kan suatu kenikmatan ya, suatu kenikmatan yang diberikan Allah pada kita dan kita juga, mempertahankan, eee, kebiasaan yang kita lakukan itu juga sebenarnya semakin semakin kita, rajin, semakin kita mewajibkan diri, dalam arti, sudah menjadi kewajiban lah buat kita gitu, untuk ibadah di masjid. Itu sebenarnya udah suatu hidayah besar dari Allah buat kita gitu ya. Dan sementara untuk orang-orang yang istilahnya yang belum belum melakukan hal seperti itu, kita juga tidak bisa, eee, mengecilkan mereka. Karena hidayah Allah itu, sungguh besar. Jadi tidak menunjuk ke siapapun. Jadi, bisa jadi, ending dari seseorang itu kalau emang kita tidak, eee eee, membiasakan diri yang baik-baik begitu, belum tentu ending-nya, dari seseorang itu baik dan sebaliknya, kepada orang yang biasa berbuat istilahnya, di luar jalur gitu ya, Mhm. terus kemudian dia dapat hidayah, walaupun 1 atau 2 hari dari dia, balik arah ke arah yang benar, arah yang, eee, dalam tuntunan Nabi ke hadirat Allah, itu ya, insaf, taubatan nasuha, kemudian dari jarak dia, melakukan, tempat untuk bertobat dengan jarak dia akan baru start me melakukan tempat pertobatan itu katanya di tengah-tengah gitu. Nah, kemudian suruh diukur dan itu, eee, baru niat begitu aja itu udah ada nilai besar bagi seseorang itu yang mau bertobat. Jadi intinya, hidayah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang benar-benar kita, eee, memang kita harapkan ya. Mmm, Jadi kalau umpamanya, kita sudah mendapatkan kenikmatan beribadah, eee, insya Allah bisa istiqomah untuk melakukannya dan kalau bisa ya tidak mengurangi dari, eee, ritual yang pernah kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Saya rasa, yang saya tahu cukup begitu aja Pak Ustadz. ya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, panjang kali lebar cukup bagus ya apa yang disampaikan dari Pak Somad tentang apa itu hidayah. Artinya mungkin kalau kita ringkas adalah hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang melakukan suatu kebaikan, itulah bagian dari hidayah. Ketika seseorang bisa rajin melaksanakan ibadah, sholat, melaksanakan ibadah, puasa, dengan mudahnya dia bisa melakukannya, disertai dengan keikhlasan, disertai dengan, ittiba'us sunnah, mengikuti, aturan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
maka itu sudah termasuk bagian dari hidayah. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang belum bisa terketuk hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah sholat, untuk bisa rajin bersedekah, untuk bisa membantu atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Somad ya. Eee, Mungkin akan kita bahas saja langsung berkaitan dengan apa makna hidayah dan bagaimana hakikatnya dari hidayah tersebut, ya. Bahwasanya kalau kita berbicara tentang hidayah, berarti kita membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Karena manusia akan terus melakukan suatu amalan. Pilihannya hanya ada 2 amalan tersebut. Amalan yang baik atau amalan yang buruk. Amalan yang dapat dicintai Allah, apa amalan yang dapat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia ketika dia bisa dan mudah untuk beramal saleh di dunia maupun di akhirat. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang Allah mudahkan untuk meraih kebaikan, itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Maka sungguh dia telah meraih keberuntungan. Keberuntungan yang amat besar. Dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 178. "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka hidayah itu adalah sebuah petunjuk. Petunjuk untuk dimudahkan dalam beramal saleh. Sedangkan amal soleh itu bertingkat-tingkat. Berapa banyak amal soleh yang bisa kita lakukan dan berapa banyak tingkatan amal soleh yang bisa kita lakukan, itulah sebab kenapa seseorang bisa beramal soleh karena adanya hidayah. Maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, apa maksudnya barang siapa yang disesatkan Allah? Mudah untuk bermaksiat, mudah untuk melakukan keburukan. Ya, mungkin ada di luar sana orang yang tiap hari melakukan keburukan. Kenapa? Karena mudah. Faktornya banyak, lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar adalah perjudian, kita bisa terjerumus ke dalam perjudian. Karena lingkungan sekitar kita ini adalah pergaulan bebas, dan kita bisa masuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena lingkungan kita tempat orang yang biasa minum minuman keras, maka kita pun bisa masuk ke dalam perkara minum minuman keras. Itu faktor, dan banyak di antara faktornya adalah lingkungan. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka mereka orang-orang yang merugi di dunia dan juga di akhirat. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kahfi ayat 17, Allah katakan, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa nih orang-orang yang diberikan petunjuk? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan, ya. Kapan hidayah itu menyapa kita? Ya. Sebabnya apa? Petunjuk itu datang menghampiri kita dan Allah memberikan karunia-Nya berupa hidayah. Maka dialah yang mendapat petunjuk dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk. Karena sudah Allah jauhi. Itu yang ditakutkan. Ya, kita sangat takut sekali dengan seseorang yang disesatkan oleh Allah sejauh mungkin tanpa diberikan petunjuk sama sekali. Karena dari itulah kebutuhan manusia kepada hidayah sangat amat besar, hidayah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian,
dalam setiap rakaat sholat. Kan kita sholat nih tiap hari. Sholawatul khams, sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini syariatnya sangat agung karena pensyariatan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Perginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Nah, dari situlah Masjidil Aqsa menjadi sesuatu kemuliaan bagi umat Islam yang saat ini sedang diusik oleh kaum Yahudi, Zionis Yahudi, ya, bukan Israelnya ya. Israel itu nama lain dari bapaknya Yusuf yang bernama Yakub. Maka tidak boleh kita mencela Israel. Yang kita boleh cela adalah Zionis Yahudi. Ya. Setiap sholat kan kita baca dalam surah Al-Fatihah. Surat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala ya, mendesak manusia ya untuk mendapatkan hidayah karena manusia sangat butuh dengan yang namanya hidayah. Dengan ayat yang sangat agung dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Berikanlah kepada kami hidayah yang yaitu ke jalan yang lurus. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, seorang hamba senantiasa kebutuhannya sangat mendesak terhadap kandungan doa dalam ayat ini. Minta hidayah. Ada kata perintah. Ya, kita ya minta kepada Allah. Berikanlah ya Allah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus, petunjuk. Karena sesungguhnya tidak ada keselamatan dari siksa api neraka dan pencapaian kebahagiaan masuk ke dalam surga Allah yang abadi kecuali dengan hidayah. Hidayah adalah petunjuk dari Allah. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah, berarti dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mudah untuk bermaksiat itu di antara sebab dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, susah melaksanakan ketaatan, ya. Ini ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ya. Ketika seorang hamba terlena dengan dunia juga sama. Ya, ciri-ciri orang yang dijauhi hidayah. Ya, sibuk untuk menjadi budak dunia. Sibuk untuk menjadi penggemar kemaksiatan. Ya. Dan susah untuk menjadi orang yang rajin ibadah. Sulit untuk menjadi orang yang merendah diri di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi. Menangisi dosa-dosanya di sepertiga malam. Lalu berdoa kepada Allah agar diminta. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sebagai hamba yang pendosa. Maka dari itu dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Secara terperinci beliau mengatakan seorang hamba sangat membutuhkan hidayah di setiap waktu dan tarikan nafasnya. Ketika kita menarik nafas, kita membuang nafas, kita butuh hidayah. Sebagaimana kita butuh oksigen. Dalam semua perbuatan yang dilakukan maupun yang ditinggalkannya. Karena hamba tersebut berada di dalam beberapa perkara yang dia tidak bisa lepas darinya. Di antaranya, bisa jadi yang pertama, perkara-perkara yang dilakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan hidayah petunjuk Allah. Karena kebodohannya, maka dia butuh untuk memohon hidayah. Ya. Seumpama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Ternyata kita sibuk terlena dengan gemerlap dunia. Dunia yang gemerlap. Sibuk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, lupa untuk berzikir, mengingat Allah di setiap keadaan. Ketika di kantor dia ingat kepada agar kita menjadi hamba yang jujur, amanah. Ketika sampai rumah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau orang tua tinggal ibu saja, apalagi kalau dua-duanya telah tiada. Ya, maka kita doakan bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal, kita doakan, kita bersihkan makamnya, kita ziarah kubur, ya, dan senantiasa mendoakan, menyelipkan doa kita di setiap sholat 5 waktu. Ya. Ketika di jalan, kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Itu bagian dari hidayah. Ya. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, tentram? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah karena mengingat Allah hati ini menjadi tenang, kata Allah? Ya. Karena kita melihat, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, ya, berita-berita di jalanan, ada banyak orang tawuran, ada banyak kecelakaan karena disebabkan adu mekanik, ya, adu fisik, adu jotos, cuma gara-gara sepele, karena keserempet, tidak sengaja, karena nabrak ini dan itu, ya. Kalau orang yang diberikan hidayah, dia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, ya. Dan saat itulah dia berzikir kepada Allah. Berapa banyak waktu kita dihabiskan untuk macet-macetan, ya. Ternyata di waktu macet itu ada momentum untuk kita merenungi, muhasabah diri, ya. Dengan bingkai kita saat ini, aktivitas kita dibingkai sedemikian rupa. Lalu kita melihat dan bermuhasabah diri. Sudahkah kita menjadi orang yang baik? Sudahkah kita mendapatkan hidayah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sudahkah menjadi hamba yang bersyukur? Bagian dari hidayah. Sudahkah kita menjadi hamba yang bersabar? Bagian dari hidayah. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah, lalu dia tidak bisa bersyukur. Setiap hari dia mendengarkan makna syukur, kata syukur kepada banyaknya para asatidzah, para ustadz, para kiai, ya, memberikan ceramah bahaya orang yang tidak bersyukur. Karena banyak perempuan yang masuk neraka karena kufur nikmat kepada suaminya. Para kiai, para ulama, para alim ulama menjelaskan ini dan itu. Tapi ada banyak orang yang masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Ada banyak orang yang masuk kuping kiri, mendengarkan, keluar kuping kanan, tanpa mengamalkan ilmunya, tanpa mencerna ilmunya. Bukankah orang yang benar adalah tatkala seorang mendengarkan nasihat, dia berintrospeksi diri. Mendengarkan nasihat, siapapun nasihat, dia berintrospeksi diri. Ya, apakah saya termasuk orang yang begitu? Apakah saya termasuk orang yang baik? Ataukah saya menjadi termasuk orang yang tidak baik? Ya, menurut pandangan agama. Ya. Atau dia telah mengetahui hidayah dalam perkara-perkara tersebut, akan tetapi dia mengerjakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan hidayah secara sengaja. Seperti apa? Seperti orang yang sudah tahu itu adalah dosa, tapi dia lakukan. Ya. Saya tahu bahwa memakan makanan haram itu dosa, tapi saya makan. Sudah tahu ada hidayah di hadapannya bahwa itu tidak boleh dilakukan, tapi dia tetap melakukannya. Sama saja dia mencampakkan hidayah itu. Berapa banyak orang di luar sana yang tatkala disuruh sholat, dia sholat. Waktunya azan, dia ke masjid.
Tapi ketika tengah malam dia datang ke tempat gemerlap, dia meminum minuman keras, dia memakan babi, dia melakukan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupannya rajin ibadah. Berapa banyak orang yang bergelar haji, Bu Haji, ya Bu Hajah, Pak Haji. Tapi Allah belum memberikan hidayah dalam bentuk hablum minallah wa hablum minan nasnya mungkin. Sehingga apa? Sehingga hubungannya kepada tetangga jelek. Dianggap orang yang bakhil, dianggap orang yang tukang gibah dan lain sebagainya. Atau perkara-perkara yang dia tidak mengetahui segi hidayah. Dia nggak tahu itu hidayah atau bukan. Baik dalam ilmu dan amal. Bodoh dalam memahami hidayah. Sehingga luput darinya hidayah untuk mengenal dan mengetahui perkara-perkara tersebut. Serta untuk meniatkan dan mengerjakannya. Sehingga dia tidak tahu ini hidayah atau bukan. Ya. Dan yang terjadi semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Atau perkara-perkara yang dia telah mendapatkan hidayah padanya dari satu sisi tapi tidak dari sisi lain. Maka dia butuh kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu ini hidayah atau bukan ya? Ya, saya rajin sholat tapi dibully oleh tetangga. Dibilang sok alim. Ya, anaknya ya rajin datang ke TPA tapi tetangga sebelah menegur. Ya, jangan sering-sering TPA. Karena TPA itu sarangnya teroris. La haula wala quwata illa billah. Apakah dia tidak tahu hidayah itu adalah ketika seorang hamba mendapatkan petunjuk dari Allah. Menurut kebaikan dari Allah. Dan menurut apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menurut apa kata orang. Ya. Orang lain menyuruh kita untuk melakukan suatu hal. Apakah itu bisa ditinjau suatu kebaikan? Belum tentu. Selama tolak ukurnya adalah manusia, dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk. Ketika tolak ukurnya adalah Allah dan Rasulnya, maka tinjauan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mau apa kata orang dibilang teroris, mau apa kata orang ya dibilang terlalu kaku, mau apa kata orang ya dibilang so alim, selama dia melakukan suatu amalan yang dicintai Allah, ya, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka makna hidayah ya secara bahasa adalah bimbingan. Bimbingan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk bisa mudah melakukan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa jamaah kami ya yang bertanya, ya, kenapa bukankah sholat itu dapat menenangkan hati, Ustaz? Tapi ketika saya sholat, ya hati saya nggak tenang, gelisah, nggak khusyuk ketika sholat. Ya, berarti sholatnya yang tidak benar dong. Atau sayanya yang tidak benar. Ya. Maka saya katakan, sholat itu dapat menenteramkan hati. Ya. Bahkan bisa menghindari kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Tapi ketika ada orang yang rajin sholat tapi maksiatnya terus jalan, kok ada yang seperti itu? Ya, tidak sesuai dengan faktanya dari Al-Qur'an dong. Padahal Al-Qur'an mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindari kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi kenapa ada orang yang rajin sholat, yang terjadi apa? Maksiatnya tetap jalan.
ya. Maksiatnya tetap jalan. Pernah ada seorang, kiai atau gus gitu ya, datang ke, apa namanya, tempat, pelacuran ya, tempat apa, diskotik ya, dakwah di situ ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, para jamaahnya mengatakan, "Semenjak ada gus ini saya rajin sholat." Ya. Tapi maksiat tetap jalan, apakah itu disebut hidayah? Kenapa bisa demikian? Ya, karena dia tidak mengetahui esensi dari ibadah sholat. Yang dia lakukan hanyalah ibadah secara fisiknya saja, tapi tidak mengetahui apa tujuan dia sholat, apa konsekuensinya ketika dia melaksanakan perintah Allah. Konsekuensinya dia harus menjauhi apa yang dilarang Allah. Tidak bisa mencampur adukan antara kebaikan dengan keburukan. Karena dia melakukan kebaikan, keburukan menjadi bahan pembenaran. Ya, maka ini tidak termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, sedangkan hidayah yang Allah berikan ada beberapa jenis. Ya, yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa hidayah yang pertama adalah hidayah yang bersifat umum dan diberikan kepada semua makhluk, mau orang kafir, mau orang mukmin, ya, mau binatang, ya. Apa maksudnya di sini? Bisa dilihat di dalam surat Thaha, bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya dan bisa dilihat dalam surat Thaha ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai' khalqahu tsumma hada." Musa berkata, "Rabb kami Allah Ta'ala, Ia adalah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." Nah, itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup mereka dalam urusan-urusan dunia. Perhatikan, harus digarisbawahi, ini hidayah dalam urusan dunia. Berapa banyak orang kafir, non-muslim, orang-orang di luar Islam bisa sukses di dalam perniagaannya? Karena Allah berikan petunjuk melalui perantara ilmu-ilmu dunia. Dan ini harus kita luruskan. Jangan sampai kita iri dengan hidayah dunia dari orang-orang kafir yang Allah berikan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita. Teruntuk kita seorang Muslim yang iri dengan si kaya yang non Muslim. Ingatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia, kata Nabi, ini sebuah fakta 1400 tahun yang lalu Nabi pernah mengatakan. Dunia adalah penjaranya orang mukmin. Ya. Kalau penjaranya orang mukmin agak susah leluasa untuk ya melakukan usaha dan lain sebagainya. Tapi masih bisa. Lihat sahabat-sahabat yang orang kaya raya. Utsman bin Affan, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq ini orang kaya. Ya. Bukannya kita tidak boleh menjadi orang kaya. Mereka para sahabat orang kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam kategori orang kaya. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam low profile, sengaja untuk sederhana hidup. Makan aja terkadang susah. Padahal duit sebenarnya harta bisa saja ketika beliau meminta harta, Allah berikan. Ya. Mengais rezeki untuk 9 istrinya, coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, di umur 25 tahun
menjadi manajernya Khadijah, istri beliau, seorang janda yang kaya raya, ya, saudagar, ya. Beliau berdagang dari menjadi pegawai, ikut dengan kakeknya dan pamannya, ya. Setelah wafat, ya, usaha sendiri, ya, dan ikut kerjasama dengan Khadijah sampai di umur 25 tahun menikah. Dari 25 tahun sampai 40 tahun. Ada masa 15 tahun beliau berdagang, ya, buat sistem, ya, kemana-mana. Di dalam surat Quraisy dikatakan, ya, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-sayf. Ya, ternyata suku Quraisy di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini punya kebiasaan berdagang kalau rihlatasyita syita, ketika musim dingin mereka berdagang turun dari peta Jazirah Arab itu ke negeri Yaman. Mereka dagang ke Yaman, ya. Ketika musim panas, wassaif, mereka balik lagi tuh ke Mekah, naik ke atas, ya. Kemana? Ke Syam, yaitu Palestina saat ini, ya. Ngapain? Apa yang mereka lakukan? Berdagang, ya. Wah, berarti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pecinta dunia dong? Tidak. Sibuk untuk berdagang, untuk membuat sistem perdagangan yang nanti akan beliau tinggalkan dan beliau akan mendapatkan royalti di umur 40 tahun. Kan karena di umur 40 tahun, ya, beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, memberi makan dan kebutuhan hari-hari kepada 9 istrinya, coba bayangkan. Kita satu saja susah, ya, Bapak Ibu. Terkadang kurang terus. Nggak ada cukupnya, kan begitu. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan kewajiban beliau sebagai seorang suami kepada istri-istrinya, meskipun hidupnya begitu sederhana. Ya, artinya apa? Allah berikan hidayah, ya, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, atas kemaslahatan hidup mereka dalam urusan-urusan dunia, seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang membinasakan untuk kelangsungan hidup di dunia. Maka jangan iri. Wa jannatul kafir. Dan sunnatullahnya, mereka orang kafir adalah tempatnya, surganya di mana? Di dunia. Kenapa? Karena banyak yang, ya, tidak ada aturan di dalam aturan agama mereka. Semua dibablas, semua dibolehkan. Di dalam Islam ada larangan. Ketika bermuamalah ada yang namanya riba, hati-hati dengan riba. Tambahan bunga, hati-hati dengan manipulasi, goror, hati-hati dengan kezaliman, mencuri, curang, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Ya, di luar Islam ya tidak ada seperti itu. Ya. Maka hidayah ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Hatta binatang yang ada di sekitar. Ya. Di sekitar kita Allah berikan ini petunjuk, ya, bagi yang memakan daging, ya, karnivora ini diberikan petunjuk, ya, rezekinya sudah diatur. Bagi yang makan rumput, herbivora sudah diatur. Nanti makannya di sini nggak akan kekurangan, ya. Tidak akan kekurangan. Kalau toh kekurangan itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada mereka, ya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hidayah yang berupa penjelasan, keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Hidayah ini tidak berarti melahirkan petunjuk Allah yang sempurna, karena ini hanya merupakan sebab atau syarat, tapi tidak mesti melahirkan hidayah Allah yang sempurna. Inilah firman Allah di antara contohnya, ya, menceritakan kisah kaum Samud, ya. Kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh. Dalam surat Fussilat ayat 17 Allah katakan,
Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 17. Adapun kaum Samud mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, yaitu kesesatan daripada petunjuk. Apa petunjuk itu? Datangnya seorang nabi, namanya Nabi Saleh, ya. Dinasehati, disampaikan. Padahal Nabi Saleh itu siapa? Pembesar dari kaum Samud, ya. Seorang anak pembesar dari kaum Samud, ya. Terpandang, nasabnya terjaga dari kaum Samud. Ya, dinasehati untuk menyembah Allah saja. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mereka lebih menyukai kebutaan hidayah, yaitu kesesatan daripada petunjuk yang Allah berikan. Allah berikan petunjuk bagi siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Dan hidayah inilah yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu dengan berdakwah, menyampaikan, ya. Nah, ini adalah hidayah irsyad, ya. Ketika seseorang menyampaikan sebuah penjelasan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Dalam urusan dunia ini, ya, konsultan, ya, yang menjelaskan di sebuah perusahaan. Kalau melakukan hal ini maka akan buruk, kalau melakukan hal ini maka menjadi lebih baik. Ya, maka berikan solusi seperti ini, seperti ini. Begitu pula dalam masalah agama. Bagi siapa saja yang mentaati perintah Allah, maka Allah berikan ganjaran pahala berkali-kali lipat. Barang siapa yang melanggar syariat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan adil. Baik itu di dunia, mungkin akan ada teguran dari Allah, atau nanti di akhirat lebih dahsyat tegurannya berupa hukuman dan azab Allah yang sangat amat pedih. Ya. Maka ini disebut dengan hidayah irsyad. Di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memberi petunjuk, penjelasan dan bimbingan kepada jalan yang lurus. Ya, tugas kita hanya menyampaikan sebagaimana para nabi dan para rasul. Urusan dia menerima berarti dapat hidayah. Kalau dia tidak menerima, berarti dia belum dapat hidayah. Ya, bukan dengan memaksa orang untuk melakukan suatu amalan yang dicintai Allah, maka ini bukanlah dakwahnya para nabi dan para rasul. Bukanlah ciri-ciri orang yang beriman dalam berdakwah. Ya. Seperti orang atau seperti kita yang memiliki anak ataupun cucu, Pak Somad memiliki cucu atau sudah agak besar, ya, disuruh sholat nggak mau sholat, ya. Tugas kita menyampaikan, terus kita sampaikan. Semoga Allah mengetuk hatinya, kan demikian. Bagi Pak Yudi yang tiap hari, tiap Sabtu, ya, memposting postingan kajian dari grup ini atau di grup yang lain, ya, di Japri, di WA grup, ya. Ketika mereka tidak hadir, tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya mengajak, bukan memaksa. Atau bahkan memvonis seseorang. Dan yang lebih parah lagi, menghukum seseorang. Ya, datang ke kajian, kalau nggak datang, nanti potong gaji. Ya, atau nanti kalau nggak datang, dimusuhi. Ya. Maka itu bukan dakwah para nabi dan para rasul. Tugas kita adalah hidayah irsyad. Memberikan petunjuk, memberikan teguran, memberikan nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Maka jangan pesimis ketika anak kita sudah dibilangin tapi masih ngeyel.
Ya, kalau kata orang Sunda, kekeh kumekeh katanya. Susah dibilangin, keras kepala. Maka terus kita sampaikan, terus kita tegur, terus kita nasihatkan. Sebagaimana syaitan laknatullah alaihi juga tidak pernah bosan menegur, mengajak anak kita untuk menjerumuskan anak kita masuk ke dalam lubang kemaksiatan. Terus kita sampaikan. Sampai kapan? Sampai Allah mengetuk hatinya. Sampai Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, kapan itu, Ustaz? Ya itu menurut hak Allah, ya. Tugas kita terus menyampaikan, ya. Punya istri susah dibilangin, punya suami susah dibilangin, ya. Dalam hal yang ma'ruf ya, ya. Keluar rumah tidak pakai jilbab, ya. Ke Arab-Araban di dalam rumah, ke barat-baratan keluar rumah. Ketika ada acara di luar, wah itu luar biasa, make up-nya tebal, ya. Ketika di rumah, ya jangan sampai ketika di rumah yang terjadi hanya bau bawang, bau iler, baru bangun tidur, ya, kepada suaminya yang harusnya dia prioritaskan dibandingkan orang lain yang ada di luar sana. Begitupun sebaliknya seorang suami, ditegur sholat sama istrinya nggak mau sholat, ya. Terus kita ingatkan bahayanya orang yang tidak sholat, ya. Sampai satu titik Allah menggerakkan hatinya, ya. Sampai kita mendoakan, terus kita doakan. Semoga anak kita dapat hidayah, semoga ya cucu kita dapat hidayah, semoga saudara kita dapat hidayah yang saat ini sedang terkena musibah, ya. Musibah pinjol sekarang lagi rame gitu ya. Ya, ada yang sampai bunuh diri, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Judi online, mungkin ada di antara saudara kita yang mengikuti judi online, mengikuti, apa namanya, pinjol, ya, sampai ditagih ke mana-mana, ya. Tugas kita apa? Mengingatkan dan juga mendoakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah." Minta tolong sama Allah, ya. Kita usaha dulu nih, usaha tegur. Ada kemungkaran kita tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ya. Ternyata masih begitu juga, kita doakan, terus kita doakan dan kita tegur. Sampai satu titik Allah memberikan hidayah kepadanya. Jangan bosan untuk meminta kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Yang ketiga, kita lanjutkan. Hidayah taufik atau ilham dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Inilah hidayah yang sempurna, yang mesti menjadikan orang yang meraihnya akan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh Pak Somad mungkin, bahwa hidayah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad, tugas kita menyampaikan kebenaran. Tugas kita menasehati, ya, saudara-saudara kita, menasehati umat, ya. Kalau ketika sudah dinasehati menolak, ya sudah, kita hanya menyampaikan. Karena hidayah berikutnya adalah taufik. Hidayah yang Allah menggerakkan hati seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya apa? Dalam surah Fatir ayat 8. Fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki
dan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini kisah yang sangat fenomenal. Ya, mungkin kita mendengar dan eh, cerita dari sirah Nabawi. Ya, ketika paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Talib, ya, ketika itu merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sayangnya Abu Talib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu dilanjutkan kepada siapa? Kepada kakeknya, ya. Merawat selepas kakeknya. Jadi kakeknya dulu ya yang merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu pamannya Abu Talib, ya. Begitu sangat sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat sayang kepada kakeknya dan juga pamannya. Pamannya namanya Abu Talib dan kakeknya adalah Abdul Muthalib. Apa yang terjadi? Allah berikan hidayah bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hanya Allah. Ya. Sebegitunya Nabi SAW juga sayang kepada Abu Talib. Tapi yang terjadi adalah ketika Abu Talib sakaratul maut. Ya. Diminta oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah bagian agar Abu Talib masuk ke dalam surga. Ya, dengan mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Di sebelahnya ada paman yang lain. Ada Abu Lahab, ada Abu Janda. Oh, mohon maaf, bukan Abu Janda ya. Abu Jahal ya, Abu Jahal ya. Melihat Abu Talib yang sedang terbaring lemas. Ya. Maka Abu Talib mengurungkan niatnya. Coba bayangkan. Nabi begitu sayang kepada pamannya. Siapa yang tidak sayang kepada pamannya? Yang merawatnya dari kecil. Kakeknya merawatnya, kakeknya meninggal, Abdul Muthalib. Ya. Kakeknya meninggal, dirawatlah sama pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib. Ya. Sampai dia tumbuh dewasa. Ya. Ketika Nabi SAW ingin mengajak Abu Talib untuk mengucapkan La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Talib menolak dengan halus karena melihat ada Abu Lahab dan Abu Jahal di situ. Dan faktanya Abu Talib meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan kafir. Dan mendapatkan azab yang sangat amat pedih di dalam neraka yang paling ringan. Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa pamanku dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab di bawah kaki itu menggunakan sandal yang terbuat dari bara api sampai kepalanya itu otaknya mendidih. Ya. Sampai kapan? Tidak ada batas waktunya karena di neraka mereka akan kekal selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini hidayah yang luar biasa. Allah menghendaki siapa saja. Ya, yang terdekat belum tentu dapat hidayah. Dekat dengan Nabi. Yang jauh bisa dapat hidayah. Mungkin pernah mendengar kisah seorang anak kecil Yahudi. Ya, seorang anak kecil non-Muslim. Ya, sering melempari batu kepada Nabi SAW, kerikil di pasar. Setiap Nabi lewat di tempat itu, maka
anak kecil itu melempari batu, ya. Sebagian sahabat kesal, lalu Nabi SAW membiarkan anak kecil itu. Tiap hari, ya, Nabi dilempari batu kerikil. Nabi hanya tersenyum saja. Sampai suatu ketika Nabi lewat di tempat yang sama, ya, bocah tersebut tidak ada, tidak dijumpai. Maka Nabi SAW mencari anak kecil tersebut. Di mana anak kecil tersebut? Ternyata sedang demam, sedang sakaratul maut, sakit yang luar biasa. Maka Nabi SAW dengan akhlak yang mulia, bukan serta-merta Nabi mengatakan, "Alhamdulillah, ya gara-gara lempari saya batu, ya jadinya engkau ya kena azab dari Allah." Tentu tidak demikian, seperti halnya kita. Tapi Nabi SAW menuntun anak kecil tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka orang tuanya mengizinkan la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah. Ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi. Talkinkanlah orang yang sakaratul maut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ternyata anak kecil tersebut yang tidak dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengucapkan kalimat tersebut dan wafat. Ya, masuk surga enggak? Masuk surga. Karena di akhir hidupnya. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, dalam riwayat yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada akhir hidupnya. Lihatlah akhir hidupnya. Jangan lihat track recordnya, riwayat hidupnya. Karena kalau bicara riwayat hidup, semua tidak ada yang suci. Semua pendosa. Ya. Hatta dia seorang ulama, bahkan Nabi pun punya dosa, pernah melakukan dosa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Yunus, apa dosanya Nabi Yunus sehingga bisa dimakan ikan paus, ya, dimakan ikan besar. Karena meninggalkan dakwah beliau, merasa bosan karena ditolak terus dengan kaum mereka, kaumnya Nabi Yunus. Ya. Allah berikan ujian kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah berikan petunjuk bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dalam surah An-Nahl ayat 37, Allah katakan, "In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhil wa ma lahum min nasirin." Jika engkau wahai Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, Nabi SAW berharap pamannya, kakeknya, suku Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal untuk masuk Islam diberikan petunjuk. Ya, fa innallaha la yahdi may yudhil. Maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Kalau sudah disesatkan sama Sang Pencipta, sudah berat Bapak Ibu. Ya, dia akan semakin jauh dari rahmat Allah. Hidupnya gelisah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, hamun lazim. Kegelisahan yang tak henti-hentinya dia dapatkan. Ini orang yang sudah disesatkan Allah, dijauhi sama Allah. Akhirat nggak dipikirin, yang dipikirin dunia saja. Sekarang pikirannya cuma 2 kan. Manusia itu berpikir dengan 2 hal saja. Memikirkan dunia atau memikirkan akhirat. Ya. Antara dunia dan akhirat berbeda, tapi antara dunia dan akhirat itu bisa saling membantu. Ini harus diluruskan. Ya, ada orang yang bicara kalau kita sih 50-50 ya, 50% dunia, 50% akhirat. Tapi faktanya tidak demikian. Dari 24 jam, 12 jam dunia, 12 jam akhirat. Apakah demikian seperti itu? Tentu tidak bisa. Memisahkan dunia dan akhirat itu tidak bisa.
Karena amal ibadah kita bisa kita dapatkan bukan hanya dalam urusan akhirat, tapi dalam urusan kehidupan dunia seperti melakukan kejujuran, adil dalam bekerja, bekerja untuk anak dan istri, itu dapat pahala. Maka orang yang akhiratnya ditinggalkan, dunia saja, ya Allah sesatkan sejauh-jauhnya, dia akan mendapatkan hammun lazim, gegana, gelisah, galau, merana, kegelisahan yang terus menerus, nggak ada hentinya. Sudah dapat harta banyak, masih gelisah. Ingin dapat buat 7 turunan, sudah dapat 7 turunan, ternyata dilengsarkan oleh rakyat. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui kan demikian. Ya. Belum lagi dalam urusan yang lainnya, bukan masalah harta saja, jabatan. Berapa banyak para koruptor yang memang sudah kaya raya tapi masih korupsi. Ya. Bahkan sampai rakyat-rakyatnya ada yang korupsi. Demikian. Karena mengikuti dan mencontoh dari pemimpin yang di atasnya. Wa ta'abun daim. Ya. Keletihan yang terus dia dapatkan. Rasanya capek hidup. Beban yang dipikulnya banyak sekali. Itu yang terjadi orang yang terkena pinjol, ya. Orang yang terkena judi online, ya. Itu beban hidupnya berkali-kali lipat, beratus kali lipat dibandingkan orang yang memang niatnya tujuannya adalah untuk akhirat. Dia bekerja untuk akhirat, dia mencari nafkah untuk akhirat, dia bakti sama orang tua untuk akhirat, ya. Dia bahkan naik kendaraan untuk akhirat. Gimana maksudnya Ustaz naik kendaraan untuk akhirat? Dia naik kendaraan baca doa kendaraan. Itu tujuannya akhirat, maksudnya demikian. Ya. Dia makan tujuannya akhirat. Dia makan dengan membaca bismillah. Tujuan dia makan, dia punya energi, lalu dia bisa beramal soleh. Sebegitu pemikiran orang mukmin. Bukan dia makan, selesai makan, tidur. Dengan alasan tidur itu adalah bagian dari ibadah, Ustaz. Memang ibadah tidur saja. Kalau orang yang beriman punya skala prioritas. Mana ibadah yang paling besar di antara banyak ibadah yang bisa kita lakukan? Ya, yang wajib dulu diprioritaskan. Maka setelah itu yang sunnah. Setelah itu yang mubah. Tinggalkanlah yang haram terlebih dahulu. Yang makruh berikutnya. Kan demikian. Ya, wa hasratun la tanqadi. Ya. Artinya kesedihan yang tidak pernah henti. Hidupnya murung, galau. Nah, itu bicara anak muda sekarang. Generasi sandwich atau generasi strawberry. Ya, dikit-dikit bawa perasaan. Orang tua nyuruhnya begini, yang ditangkap anaknya sakit hati, kecewa, putus asa, ya, dan lain sebagainya. Ya, diputus dengan lawan jenisnya, ya sampai ada yang bunuh diri, la haula wala quwata illa billah. Ya, inilah orang yang dijauhkan dari hidayah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Lalu bagaimana cara dapat hidayah? Ya, tadi panjang kali lebar tentang hidayah. Cara kita agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah itu bagaimana? Yang pertama, tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Ya, apa maksudnya di sini? Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka jangan menyandarkan nih gara-gara saya berbuat baik. Ya kan? Ya. Gara-gara saya akhirnya orang tersebut tertolong. Menyandarkan itu bukan karena diri kita. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka sandarkanlah biiznillah itu semua atas izin Sang Pencipta langit dan bumi. Ya.
Coba renungkan Bapak Ibu sekalian dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kunci pokok segala kebaikan adalah dengan kita mengetahui, meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang Dia tidak kehendaki maka dia tidak akan terjadi. Karena pada saat itulah kita yakin bahwa semua kebaikan amal soleh yang kita lakukan adalah termasuk nikmat Allah. Kita bisa sholat ke masjid, itu karena Allah yang menuntun kita. Kita bisa kaya seperti ini, itu karena Allah yang menuntun kita atas izin Allah. Melalui perantara bos kita, melalui perantara orang lain. Kita bisa seperti ini, bukan karena kita Bapak Ibu. Itu karena iradatullah, atas keinginan Allah, atas kehendak Allah, disertai dengan usaha kita. Ya, kita bisa usaha maksimal ini karena apa? Karena hidayah dari Allah, bukan karena diri kita. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Karena itu bagian dari kesombongan. Ya. Oh, anak saya pintar ya karena saya yang ngajari. Ya. Saya bisa punya perusahaan sebesar ini itu berkat saya dan orang tua saya. Enggak, Bapak Ibu. Itu berkat atas izin Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang menuntun kita melalui caranya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan cara melalui perantara orang tua kita hatinya diperintahkan oleh Allah untuk tegas kepada kita, disiplin kepada kita, akhirnya kita bisa sukses, berhasil, ya. Anak kita bisa ranking 1, bisa juara ini, juara itu bukan atas pendidikan kita, bukan karena kita yang mendidik dia bisa menjadi sukses, bukan. Tapi karena Allah yang menuntun, karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk bisa mendisiplinkan anak kita. Allah yang menuntun kita, ya. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang kedua, selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah secara keseluruhan lahir dan batin. Kita harus yakin Bapak Ibu, bagi siapa saja yang benar-benar mengikuti aturan Allah, menjauhi larangan Allah, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Itu pasti. Tapi kok faktanya demikian Ustaz ya? Di luar sana, yang non-muslim baik sama kita. Yang muslim, Pak Haji, pelit sama kita. Yang non-muslim, ya rajin ibadah mereka dengan agama mereka yang mereka sembah. Duitnya ngalir seperti keran. Kok kita duitnya seret ya? Padahal sudah ibadah tiap hari. Ya, sudah maksimal kerjanya. Sudah berusaha minta kepada Allah tiap hari biar menjadi orang yang kaya raya 7 turunan. Tapi kok masih begini-begini juga? Apakah Allah nggak sayang dengan kita? Perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai perkataan ini muncul. Perkataan ini diucapkan oleh kita. Ya, karena sesungguhnya orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Allah berikan, lihat di dalam surat Toha ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Perhatikan dengan keimanan kita, kuatkan dengan keimanan kita dan keyakinan kita. Maka jika datang kepadamu wahai manusia petunjuk dariku. Apa petunjuk Allah yang terakhir? Al-Qur'an dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi. Barang siapa, ini janji Allah nih.
Maka famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat. Apa makna tersesat? Salah jalan, jatuh kepada kebinasaan. Tapi banyak orang Islam yang miskin, Ustaz. Apakah miskin itu menjerumuskan kita kepada kebinasaan atau miskin itu dapat memberikan kita hidayah, petunjuk? Maka ini yang harus dipetakan lagi nih, diperinci lagi. Banyak orang yang kebutuhannya sederhana ya, hidupnya sederhana, tapi adem-adem saja ya. Ibadahnya bisa lancar, kebutuhannya yang penting tercukupi. Kaya itu relatif. Menurut siapa? Menurut kita orang kaya begini, menurut orang kaya beda lagi, ya. Maka dari itu bukan dinilai tolak ukurnya dari kekayaan. Oh, kalau dia kaya dapat hidayah. Kalau dia miskin nggak dapat hidayah. Nggak demikian, Bapak Ibu. Allah memberikan ujian dan memberikan cobaan sesuai dengan kapasitas kita. Nikmat adalah ujian. Cobaan atau kemiskinan juga bagian dari ujian. Berapa banyak orang yang kaya raya, punya istri ya cantik jelita, punya rumah di mana-mana, hidupnya sengsara. Oh, sengsara gimana, Ustaz? Sengsara karena tidak ada keimanan di dalam hatinya, sehingga dia tidak merasa puas dengan kehidupan. Sehingga apa saja yang dilarang Allah dia lakukan. Sehingga dia jauh dari petunjuk yang Allah berikan. Ya. Sedangkan ada orang yang mungkin biasa-biasa saja. Hidupnya tercukupi menurut dirinya. Mungkin menurut orang lain nggak cukup. Makan nasi dengan lauk pauk. Ya. Yang satu hanya makan nasi dengan lauk pauk yang lebih murah meriah. Padahal sama. Makan sama-sama makan nasi. Yang satu harganya mahal, yang satu harganya murah. Packaging yang berbeda, ya. Bungkusnya berbeda, ya. Rasanya itu menurut masing-masing, selera masing-masing, kan demikian, ya. Maka dari itu bukan menjadi tolak ukur kekayaan itu. Bukan jabatan menjadi tolak ukur seseorang mendapatkan hidayah atau tidak. Orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka dia tidak akan tersesatkan, wala yashqa, dia tidak akan sengsara hidupnya. Itu janji Allah, ya. Sesat di akhirat, di dunia dan akhirat kan berat. Sengsara di dunia dan akhirat juga berat, ya. Nah, ini baru masuk poin yang kedua, ya, karena waktu azan apa namanya, asar ini eh, maju ya, kemungkinan kita akan membuat sesi tanya jawab ya. Ya, persilakan kepada Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pembahasan kita atau di luar tema, dipersilakan.